warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami menyampaikan hasil analisis kelompok kami mengenai hambatan arus transportasi yang disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Kampung Lalang, Medan, Sunggal. Jalan Medan Kampung Lalang merupakan salah satu ruas jalan yang memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antar wilayah dan memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi. Namun, tingginya aktivitas ekonomi informal di sepanjang jalan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas. Untuk membahas hal tersebut secara sistematis presentasi, panel ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kebijakan alternatif, kebijakan kelompok, dan rencana tindakan. Selanjutnya, kami persilahkan panel 1 untuk menyampaikan identifikasi masalah. Terima kasih kepada moderator, saya ambil alih. Di Jalan Kampung Lalang dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi yang sangat padat, terutama karena keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi, yaitu pertama, penyempitan badan jalan. Banyak pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan sebagai lapak, sehingga lebar jalan efektif menjadi kurang dan menyebabkan kemacetan, terutama di jam-jam sore dan jam-jam yang sibuk. Kedua, parkir kendaraan yang tidak teratur. Pembeli pedagang kaki lima sering memarkir kendaraannya di sembarangan tempat, bahkan sehingga memakan satu jalur jalan yang semakin memperparah kepadatan lalu lintas. Yang ketiga, menurunnya tingkat keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan yang sempit dan padat meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi pengendara maupun pejalan kaki yang terpaksa berjalan di tepi jalan karena trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Nah, namun di sisi lain perlu dipahami bahwa pedagang kaki lima menggantungkan kehidupan ekonominya dari aktivitas pedagang di lokasi tersebut. Nah, oleh karena itu permasalahan ini bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi dan masyarakat. Nah, namun di sisi lain perlu dipahami bahwa pedagang kaki lima menggantungkan kehidupan ekonominya dari aktivitas pedagang di lokasi tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkannya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan mata pencarian pedagang kaki lima. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Antaranya, yang pertama adalah penertiban dan penggusuran PKL secara menyeluruh dari badan jalan. Kebijakan ini dapat mengembalikan fungsi jalan secara optimal, namun berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghilangkan sumber penghasilan PKL. Kemudian alternatif kedua adalah relokasi PKL ke tempat khusus, seperti pasar rakyat, sentra UMKM, atau kawasan kuliner yang telah disediakan pemerintah. Alternatif ini lebih manusiawi, namun memerlukan kesiapan sarana dan sering kali ditolak PKL karena lokasi baru dianggap kurang strategis. Kemudian alternatif ketiga adalah pengaturan waktu pedagang, di mana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam-jam tertentu. Misalnya di luar jam sibuk lalu lintas. Kebijakan ini relatif fleksibel tetapi memerlukan pengawasan yang konsisten. Keempat adalah penataan PKL berbasis zonasi, yaitu pengaturan lokasi perdagangan dengan batas yang jelas agar tidak mengganggu badan jalan dan trotoar. Alternatif kelima adalah penyediaan fasilitas pendukung seperti area parkir khusus dan rambu lalu lintas guna meminimalkan dampak aktivitas PKL terhadap arus kendaraan. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga diperlukan pilihan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan setempat. Setelah melakukan diskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek, kelompok kami menyepakati bahwa kebijakan yang paling tepat adalah penataan PKL yang berbasis zonasi yang dikombinasikan dengan pengaturan waktu berdagang. Kebijakan ini dipilih karena dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan antara lain Kelancaran arus transportasi, keselamatan pengguna jalan, keberlangsungan ekonomi PKL dalam kebijakan ini. PKL tetap diperbolehkan berjualan, namun hanya di zona-zona tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu badan jalan maupun trotoar. Selain itu, jam operasional PKL dibatasi, terutama untuk menghindari jam sibuk lalu lintas.
mengenai analisis hambatan arus transportasi karena keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Kampung Alang, Medan Sungguh. Kami berharap analisis dan rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan solusi yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak